Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat, jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat badan, zahir dan batin, diberikan ketenangan hati dalam zikir, memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, fikiran senantiasa khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah, selalu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita 3 kali Rabu tidak bertemu. Alhamdulillah, Selasa malam Rabu ini berjumpa, dan besok subuh akan dilanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana biasa, malam Rabu kita bertemu dalam kajian online Hijrah Bersama UAS, dan subuh Rabu kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas malam ini adalah surat disebut dengan surat Al-Asr, yang selalu dibaca pada khutbah kedua hari Jumat. Kenapa dibaca pada khutbah kedua? Supaya jamaah sholat Jumat itu merenungkan makna surat Al-Asr. Dan biasanya setelah berpisah dalam satu pertemuan, sebelum membaca atau setelah membaca doa kafaratul majlis, sebelum berpisah, akan berpisah, biasanya membaca surat Al-Asr. Gunanya untuk apa? Supaya direnungkan maknanya, merasuk ke dalam hati dan pikiran, mempengaruhi cara berpikir dan berbuat. Surat Al-Asr ini, kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, seandainya Allah hanya menurunkan satu surat saja, surat Al-Asr, lakafa. Lakafa artinya cukup. Seandainya tidak ada surat-surat yang lain, surat Al-Asr saja itu sudah cukup. Mengapa begitu ungkapannya? Begitulah makna besar yang terkandung dalam surat Al-Asr. Poin pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk ta'awuz. Bunyi ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka minta perlindungan kepada Allah, supaya jangan sampai ayatnya benar tapi maknanya dirasuki setan. Banyak orang-orang liberal, sekuler, komunis, ateis, bahkan tidak Islam, membaca ayat Quran tapi dipelintir maknanya. Ayat Al-Quran untuk melegitimasi perbuatan haram. Ayat Al-Quran dijadikan sebagai stempel pembenaran, bukan mencari kebenaran. Na'udzubillah. Supaya jangan sampai otak kita, pikiran kita ini disesatkan setan, maka sebelum membaca ayat Quran, ayat mana saja pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ayatnya di tengah, tidak perlu membaca bismillah. Kalau baca bismillah bagus, kalau tidak baca bismillah tidak apa-apa. Misalnya baca ayat di tengah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, cukup. Tapi kalau dia di pangkal surat, dibaca basmalah. Ta'awuz bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Fungsi basmalah di awal surat itu sebagai pemisah antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Surat Ad-Duha, setelahnya itu adalah surat Alam Nashrah. Maka pemisah antara Ad-Duha dengan Alam Nashrah, di tengah ada bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak termasuk dalam surat. Maka kalau kita buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, kosong, tidak ada angka 1. Yang ada angka 1 pada Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, angka 1.
Karena Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada angka 1. Karena angka 1-nya pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tentang surat Al-Asr ini, Bismillahnya bukan angka 1. Bismillah tidak masuk dalam surat. Dia pemisah antara surat. Makanya imam kalau membaca, jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tiba-tiba ada imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri, wal asr. Itu imamnya memakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada yang langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Wal asri innal insana lafi khusr. Boleh, jangan disalahkan. Yang membaca bismillah jahar boleh, yang membaca bismillah sir boleh. Mazhab Syafi'i bismillahnya dijaharkan, baik di pangkal Al-Fatihah maupun di pangkal surat. Ini pembahasan yang kedua tentang basmalah. Yang ketiga, wal asri. Setelah wa baris bawah. Kalau barisnya baris dhammah, wal asru, demi masa. Wallahu, wal asru, dan masa. Wa-nya di situ artinya dan. Wallahu, dan Allah. Tapi kalau baris bawah, wallahi, itu artinya demi Allah. Maka dia itu adalah qasam namanya, sumpah. Wal asri, demi masa. Kenapa mesti ada sumpah? Ustadz Somad, nanti malam kita ada kajian. Ada. Ustadz Somad, nanti malam ada kajian. Insya Allah ada. Ustaz Somad, nanti malam ada kajian. Insya Allah tidak ada halangan, ada. 4 kali nanya. Ustaz Somad, nanti malam ada kajian. Wallahi, nanti malam kajian ada. Maka fungsi sumpah itu dalam bahasa Arab namanya lit taukid, penekanan makna. Biasanya Allah bersumpah menggunakan makhluknya untuk menekankan makna apa setelah ayat tersebut. Biasanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang besar-besar. Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi siang, wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah demi malam, wal-laili idza yaghshaha. Allah bersumpah demi bintang gemintang, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah bersumpah demi malam, wal-laili idza saja. Biasanya Allah bersumpah demi makhluk yang besar-besar. Tujuannya untuk apa? Wahai manusia, kalian kecil, kerdil, mungil, tidak ada apa-apa. Ini makhlukku yang besar-besar. Allah bersumpah demi makhluknya untuk menunjukkan keagungan kemuliaannya. Kita, makhluk, bersumpah demi Allah untuk menunjukkan keagungan kemuliaan Allah. Tidak boleh bersumpah demi makhluk. Demi matahari, tidak boleh, syirik. Demi bintang gemintang, syirik. Demi cinta, syirik. Kenapa syirik? Mempersekutukan Allah berarti ada yang besar selain Allah. Makanya di pengadilan disuruh saksi bersumpah 3 huruf. Wallahi wa, tallahi ta, billahi ba. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Apakah benar saudara melihat tersangka ini? Demi Allah Pak Hakim. Wallahi, tallahi, billahi. Ini sumpah.
Tidak boleh bersumpah demi makhluk. Kita bersumpah demi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita agungkan, kita muliakan, kita puja-puji, kita sanjung, yang paling tinggi adalah Allah. Maka kita katakan wallahi tallahi billahi. Sedangkan Allah bersumpah untuk menunjukkan kemuliaannya, dia sebutkan makhluknya yang besar-besar. Lalu kenapa waktu termasuk objek sumpah Allah? Untuk menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang besar dalam pandangan Allah. Berapa kali Allah bersumpah demi waktu? Allah bersumpah demi waktu sebanyak 6 kali. Diawali dengan waktu awal hari terbit fajar. Terbit fajar. Fajar ada 2, fajar shadiq, fajar kadhib. Fajar kadhib bohong, belum. Fajar shadiq, fajar jujur, itulah dia waktu subuh. Maka sumpah yang pertama wal fajri. Setelah itu sumpah yang kedua subuh. Was-subhi idza tanaffas. Sumpah yang ketiga demi waktu matahari sudah naik. Wad-duha. Sumpah yang ketiga ketika masuk waktu siang terang benderang. Wan nahari idza tajalla. Sumpah yang keempat ketika masuk waktu petang. Kita menyebutnya asar. Matahari sudah condong redup. Wal asri innal insana lafi khusr. Sumpah yang keenam demi waktu malam setelah matahari tenggelam, gelap gulita. 2 kali Allah bersumpah. Wal laili idza yaghsha. Walaili idza saja. Jadi kalau dihitung di antara semua makhluk-makhluk yang besar, maka Allah paling banyak bersumpah demi waktu. Mana yang lebih besar antara matahari dengan bumi? Kalau bumi itu diumpamakan kacang hijau, ambil kacang hijau, ini bumi, maka matahari adalah bola basket. Ini skala perbandingan. Susah kita menjelaskan berapa ribu juta skala ke anak-anak kita. Anak kita nanya, mana lebih besar matahari atau bumi? Ambil kacang hijau, ini bumi. Matahari mana? Ini bola basket. Allah bersumpah demi makhluk yang besar. Kalau bumi sebesar kacang hijau, matahari sebesar bola basket, lalu kita sebesar apa? Allah bersumpah demi makhluk yang besar bernama waktu sampai diulang 6 kali, menunjukkan bahwa kita berada di ruang waktu. Betapa pentingnya waktu. Pentingkah waktu dalam Islam? Ya. Mana buktinya penting? Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat apa yang akan ditanya kepada kita? Nikmat yang pertama ditanya nanti adalah nikmat waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kaki manusia pada hari kiamat tegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al an arba' sampai disoal 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afnah, umur. Umur adalah waktu. Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang, karena mereka adalah filsafat materialism, materi, benda, duit. Sedangkan Islam mengajarkan waktu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi tenggelam matahari, kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib, ada yang disiap-siapkan, dicatat-catat, menerima tamu. Habis itu sholat isya berjamaah. Habis sholat isya, ini sekarang kita bertemu dalam majelis kajian pekanan setiap Selasa malam Rabu.
Habis kajian, tanya jawab. Habis tanya jawab, nanti akan rekaman buat series dengan Ustadz Salim Afillah. Datang sekarang ke Pekanbaru. Malam ini akan direkam. Besok subuh, kajian Riyadhus Shalihin. Habis subuh, jam 7, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 siang, jam 4, jam 6. Ada tamu yang datang karena saya khususkan hari Rabu. Jadi setiap waktu ini kita akan ditanya, dituntut. Maka susunlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu kosong, luang, hampa, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima, innal insana lafi khusr. Kenapa habis cerita waktu langsung rugi? Waktu rugi. Kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Rugi. Innal insana, manusia semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang rakyat jelata rugi, yang kaya raya rugi, yang miskin papa rugi, yang penguasa rugi. Semuanya rugi. Innal insana. Di sini ada penekanan mana? Pertama, inna, sesungguhnya. Yang kedua, la. La kalau dia panjang, la, tidak. Tapi kalau pendek, la, sungguh. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh pasti akan kutambah. Makanya baca Quran yang betul. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu tidak akan kutambah. Nauzubillah. Maka betulkan makharijul huruf, betulkan matnya, betulkan panjang pendeknya supaya tidak salah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Al-Quran. Jadi di dalam ayat yang kedua ini ada penekanan makna. Ayat yang pertama penekanan makna sumpah, wal asr. Ayat yang kedua, inna lah, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, semuanya rugi. Begitulah gaya bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan semangat kita bahwa kita ini semuanya rugi. Kita kalau diponis orang, kamu rugi, kamu rugi, kamu rugi, kamu rugi, otomatis kita penasaran, lalu yang beruntung siapa? Apa hubung kait antara waktu dengan rugi? Karena orang yang tidak menggunakan waktunya, mengisi waktunya, menyia-nyiakan waktunya, dia adalah orang yang paling rugi. Menurut siapa? Menurut Islam. Menurut Barat. Orang Barat menghargai waktunya per jam. Mencuci piring, ngelap garpu dan sendok, mencuci gelas, menyusun menata di atas meja, dihargai 1 jam 5 ringgit di Malaysia. Waktu zaman saya kuliah dulu sebelum ke Maroko, tahun 2003, sekarang sudah 2024, itu 20 tahun yang lalu. 1 jam dihargai 5 ringgit, kerja kasar, buruh, karyawan. Bagaimana dengan pengacara? Bagaimana dengan orang-orang yang berilmu, guru-guru besar? Bagaimana dengan artis-artis? Harganya dibayar per menit konsultasi. Ada podcast dukun diwawancarai, 1 konsultasi 5 juta. Kalau dipanggil ke rumah 50 waktu. Padahal penipu pembohong bekerja sama dengan jin hantu setan. Begitulah orang menghargai waktu. Orang Barat prinsipnya time is money, waktu adalah uang. Habis waktu berarti hilang uang. Maka dalam Islam diajarkan innal insana lafi khusr. Waktu kamu semuanya adalah rugi.
Setelah kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, kita tidak mau rugi. Lalu yang untung siapa? Masuk ayat ketiga. Illa. Ini bukan berarti no exception. Bukan berarti tidak ada pengecualian. Ada. Yang tidak rugi siapa? Satu. Illalladzina amanu. Yang pertama yang tidak rugi, poin ke-6 adalah aman. Orang yang beriman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Itulah orang yang tidak rugi. Bagaimana dengan orang kaya? Membuatkan asrama fakir miskin, memberikan beasiswa, tapi dia tidak beriman. Orangnya baik. Maka dalam Islam, fit and proper test pertama adalah iman. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, fala yuqbala minhu, di akhirat dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia rugi. Kenapa rugi? Karena semua amalnya sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum, amal mereka gugur. Ketika kita mati nanti, semua amal kita diperlihatkan di depan mata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah biji sawi, ini amalmu. Tapi lalu kemudian amal itu dihembus haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna sama sekali. Itulah kerugian. Ada orang tidak bisa minum. Kenapa tidak bisa minum? Karena tidak ada air. Gurun pasir, panas, kering, kerontang, tidak bisa minum. Rugi. Tapi yang paling rugi adalah orang yang ada air di depan matanya, manis, ada gulanya, dan dia tidak bisa minum. Ada kepiting, ada cumi, ada seafood, tapi dia tidak bisa makan. Mohon maaf, yang kebetulan penyakitnya saya sebutkan, yang tersinggung. Inilah orang yang rugi. Maka kita jaga kesehatan. Ada orang yang mati, mungkin dia rugi karena tidak ada waktu. Tapi ada orang yang hidup, masih berada di dalam ruang dan waktu, tapi dia tidak memanfaatkan waktunya. Innal insana lafi khusr. Tapi ada pengecualian. Siapa dia? Illalladzina amanu. Orang beriman tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena dia akan dibalas nanti di akhirat, dan dia akan masuk surga. Kalau dia punya dosa, dia diampunkan Allah, taubat nasuha, dan dia akan bersama kekal abadi dalam surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah hanya sekedar iman saja? Tidak. Poin yang ketujuh, wa amilus solihati, amal soleh. Iman di dalam Islam bukan iman yang pasif. Yang penting saya beriman, pergi ke gunung, betapa di gua. Bukan. Iman dalam Islam itu ada outputnya. Apa yang kau lakukan terhadap kehidupan? Bermanfaatkah untuk istri? Istri bermanfaatkah untuk suami? Suami istri bergunakah untuk anak? Bermanfaatkah untuk lingkungan sekitar, tetangga, jiran, kawan, sahabat, jamaah? Menguntungkan orang lain atau justru mengambil keuntungan dari orang lain? Amilus solihati, amal soleh. Kenapa tidak dikatakan semuanya rugi kecuali yang sholat? Tidak. Semuanya yang rugi kecuali yang haji. Tidak. Semuanya rugi kecuali orang yang berzakat. Tidak. Tidak dikatakan satu-satu amal, tapi secara umum apa dia? Wa amilus solihati, beramal soleh. Ibu, bapak, ASN, PNS, kerja di kantor. Tiap hari datang orang ngurus KTP, STNK, BPKB, yang di kantor polisi, perpanjangan SIM, yang di Samsat, yang di kantor pajak. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit.
Jangan gara-gara main game online orang ngantri panjang. Kenapa? Ini adalah amal soleh. Ada yang disebut dengan ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, zikir, baca Quran. Tapi ada yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah pekerjaan, aktivitas, rutinitas setiap hari. Tapi kalau dia bermanfaat buat diri dan orang lain, dilaksanakan karena Allah, maka dia dicatat sebagai amal soleh bernilai ibadah. Saya Pak Ustadz, ibu rumah tangga, tidak kerja, bukan PNS, bukan ASN. Di rumah bangun pagi, mengumpulkan spray, pakaian anak, suami, memasakkan, buat teh, nasi goreng, sarapan pagi, suami pergi kerja, anak sekolah. Amal soleh. Jangan merasa diri bukan apa-apa. Saya ini tidak ada apa-apanya, tidak bermanfaat, bukan dokter, bukan profesor, bukan dokter, bukan SH. Prestasi terbesar perempuan adalah ketika hadir di wisuda anaknya tahfiz Quran. Prestasi tertinggi perempuan bukanlah yang hadir saat mendapatkan penghargaan dari penguasa. Prestasinya adalah saat hadir di acara akad nikah anaknya melelehkan air mata haru karena berhasil menjaga kehormatan, harkat, martabat anak perempuannya. Itulah amal soleh yang paling hebat. Untuk apa profesor, doktor, SH, MH, insinyur, polisi, tentara, bintang 4, tapi ternyata anak pertama narkoba, yang kedua pelakor, yang ketiga pemabuk, sakau, zina, na'udzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya waktu untuk memperhatikan keluarga. Jadi ini semua adalah amal soleh. Saya hanya seorang security Pak Ustadz, kerja di kantor, masuk jam 6 petang, pulang jam 6 subuh. Amal soleh, mengamankan negara, mengamankan perusahaan, halalan thayyibah, rezekinya baik. Ini semua disebut dengan amal soleh. Lalu mereka ini tidak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Poin yang ke-8. Apakah kalau sudah beriman dan beramal soleh cukup? Agama Islam tidak egois. Beriman sudah, amal soleh sudah. Yang penting saya beriman, saya beramal soleh, saya masuk surga. Tidak cukup. Orang beriman tidak egois, maka masuk illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Menasehati, memberikan wasiat tentang hak kebenaran. Kamu nggak betul, jangan main judi online. Kamu salah, jangan terlibat pinjol. Kamu salah, jangan pakai narkoba. Kamu salah, jangan pakai baju sempit, tidak menutup aurat. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Kamu masuk surga, biarkan aku masuk neraka. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam watawasaw bil haq. Ini orang Islam ini resek. Ini apa ini orang Islam ini ngurus-ngurus apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Itu ajaran agama. Kalau orang Islam berbondong-bondong pergi haji dan umroh, maka orang Islam juga mesti berbondong-bondong untuk menyatakan kebenaran. Makanya agama Islam ini tidak akan hilang. Kenapa tidak akan hilang? Karena orang tetap akan mengamalkan watawasaw bil haq. Cobalah lihat komen-komen di FB, Instagram, YouTube. Siapa yang paling ramai komen? Orang Islam. Haram, 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 haram. Komen yang lain, panitia surga sudah siap. Jangan urus urusan orang lain. Orang Islam nggak peduli. Kenapa mereka tidak peduli?
karena mereka sedang menjalankan ajaran agamanya yang bernama watawasau bil haq. Illal ladzina amanu, sudah. Wa amilus solihati, sudah. Jangan egois, ajak orang. Watawasau bil haq. Ayo sholat, ayo zikir, ayo puasa, ayo zakat, ayo bangun pondok, ayo tahfiz. 4. Watawasau bis sabr. Poin ke-9. Sabar. Kenapa sabar itu mesti ngajak-ngajak? Karena orang ketika sedang kena musibah, ayatnya hilang, hadisnya terbang, ceramahnya melayang. Ustaz Abdul Somad hafal ayatnya, hafal hadisnya, hafal. Tapi ketika musibah datang, ada orang lain. Watawasau bis sabr. Sabar Ustaz. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunyi katanya watawasau. Watawasau itu dua arah. Si A menyabarkan si B menyabarkan si A. Saat si A tertimpa masalah, si B mengatakan sabar. Padahal ketika musibah itu datang kepada si B, nangisnya lebih keras, menjeritnya lebih melengking, air matanya lebih banyak. Yang ini menasihatkan sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, datang Sayyidina Umar mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan kupancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal. Fa imma ta, kalau dia meninggal dunia, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabatum ala a'qabikum, apa kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang kembali berbalik kepada agama yang lama, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Itulah kandungan dari surat Al-Asr. Setelah membaca Al-Quran, qul sadaqallah, ucapkanlah sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqah artinya benar. Orang yang benar, Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau habis baca hadis, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, benar Rasulullah atas segala sabda-sabdanya. Makanya selesai tausiah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, benar Rasulullah dengan sabdanya, dan kami kita semua menjadi saksi atas kebenaran itu, tidak hanya sebagai saksi mendengar, tapi kita menyampaikannya dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sebagaimana biasa, sampai jam 20.40 saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Demikian Bang Alvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Cek suara saya masuk ya. Baik. Alhamdulillah, surat Al-Asr yang surat pendek tapi maknanya luar biasa. Demi masa, demi waktu semua manusia, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi semua manusia rugi kecuali ada 4 hal tadi. Illal ladzina amanu, orang yang beriman, percaya kepada Allah, pada malaikat, pada kitab Quran, qada dan qadar. Nah ini ya, kemudian yang kedua, wa amilus solihat, dan yang beramal solih, mengerjakan kebaikan, salat, saum, berhaji, umrah, dan lain sebagainya, sedekah. Kemudian tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kebenaran. Dan yang terakhir adalah tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Baik, Ustaz, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya membaca postingan di sosial media terkait dengan
apa namanya, ada orang ateis tuh bertanya seperti ini, Ustaz. Eh, di mana adilnya Tuhan, di mana adilnya Tuhan Islam gitu ya. Kalau orang baik, misalkan dia baik banget gitu, dia berbagi sama orang miskin, berbagi dengan orang yatim, tapi tidak masuk surga hanya karena illalladzina amanu tadi, tidak beriman, tidak percaya Allah gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Justru disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat mau ikut wisuda, ya daftar dulu jadi mahasiswa. Walaupun hafal diktat dari sampul sampai footnote bibliografi, kalau tidak daftar sebagai mahasiswa, ia tidak bisa ikut wisuda. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya untuk mendaftar. Allah kan kasih akal nih. Ini saya kamu kasih akal. Gunakan akalmu. Punya mata, gunakan untuk melihat. Punya telinga, gunakan untuk mendengar. Hei ateis, kau kan dikasih akal. Iya, gunakan akalmu untuk mencari Tuhan. Rata-rata ateis-ateis itu yang punya akal, itu dia pakai akalnya, ujung-ujungnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kalau masih ada ateis yang belum bersyahadat, itu akalnya belum dipakai, masih op. Tolong yang ateis-ateis, kalian pakai akal kalian, baru nanti kalian akan berkata, oh, disitulah letak keadilan Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang baik itu memberikan hartanya 20% dari keuntungan perusahaannya untuk kenapa dia masuk neraka? Mana keadilan Tuhan? Karena dia tidak tahu siapa yang menghidupkan dia, siapa yang mematikan dia, siapa yang membuat dia jadi kaya itu, siapa yang menggerakkan dia, siapa yang membuat jantung dia berdetak. Pak dokter, ya, kenapa manusia itu hidup, Pak dokter? Karena darahnya mengalir. Kenapa darahnya mengalir? Karena jantungnya berdetak. Kenapa jantungnya berdetak? Nah, itu tak bisa dijawab fakultas kedokteran. Ujung-ujungnya dia akan mengatakan karena ada Tuhan. Itu tidak diajarkan di fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran hanya diajarkan jantung berdetak. Lalu yang mendetakkan jantung itu siapa? Tuhan. Dengan itulah keadilan. Karena kau sudah pakai akalmu untuk menemukan aku. Uangnya udah dia pakai? Ya. Kakinya udah dia pakai masuk ke pedalaman? Ya. Matanya udah dia pakai untuk menengok orang susah, nangis nengok orang susah? Ya. Tapi ada satu yang belum dia pakai. Apa? Otaknya belum dia pakai. Pakai otakmu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab manusia sampai kami mengirimkan akal. Sampai kami mengirimkan akal. Maka orang yang tidak berotak, dia tidak diazab. Siapa dia? Anak kecil, orang gila, orang tidur, orang pikun. Ateis, kalau kau masuk ke yang keempat ini, kau tak kena azab. Karena kau tak ada otak. Tapi kalau ada otak, pakai otakmu. Kau berpikir, kenapa aku hidup? Tapi Tuhan tidak adil. Masa harta sudah dia gunakan, mata sudah dia gunakan, kaki sudah dia gunakan, masuk ke pedalaman Afrika, kulit, betul, semua sudah dia gunakan. Ada satu yang belum dia gunakan. Dan itulah yang membedakan dia dengan hewan. Apa dia? Akal pikiran. Gunakan akalmu, kau akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Insyaallah tercerahkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu semuanya. Saya akan pilih di Zoom ini untuk beberapa orang ya. Kita insya Allah sampai 21.15, jadi masih banyak spare waktu yang bisa dimanfaatkan. Untuk yang pertama, saya minta Ibu Sonia, yang paling di atas. Silakan, tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Bang Abdul. Ya, Ustaz,
saya mau tanya begini Ustadz, kan kalau mana yang lebih diduluin gitu Ustadz, kan pada saat mau sholat subuh itu kan ngebangunin anak, sementara anak kan belum bangun juga. Nah, setelah selesai sholat itu masih belum bangun juga. Nah, apakah kita dahulukan zikir dulu atau kita bangunin sholat anak dulu gitu Ustadz? Saya suka bingung gitu Ustadz. Kalau lebih tinggalnya di Sumatera, di Riau sekarang subuh jam 5 lebih kurang, bangunlah 1 jam sebelum subuh. Bangun jam 4, mandi supaya sehat, fresh. Mandi subuh itu termasuk terapi sehat. Lalu kemudian setelah mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Sudah tenang, bangunkan anak. Kenapa terjadi kelimpungan seperti tadi? Karena bangunnya terlambat. Robah mulai malam ini. Hijrah itu maknanya ada perubahan. Bangunnya. Anak-anak tidak bisa dibanguni pakai mulut. Bangun apa-apa. Mana bisa direpeti, orang dia nggak dengar. Telinganya belum on. Jadi bagaimana? Dudukkan dia, tangannya itu. Dudukkan. Dudukkan. Diberdirikan dia. Belikan semprot air, tembakkan ke matanya. Mana dalil menyiramkan air? Hadis Nabi. Masa ada Nabi menyebut pistol air? Tak ada disebut Nabi pistol air. Nabi menyebutkan yurashi, seorang laki-laki aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya dengan memercikkan air. Banyak ibu-ibu membangunkan anak merepet. Kalau bangun mau jadi apa? Anak itu tak dengar. Bagaimana merepeti anak tak mendengar? Orang telinganya belum bangun. Orang kalau terbangun direpeti itu pun belum sempurna dia nangkap. Akalnya masih terbang ngawang-ngawang lagi. Maka jangan membangunkan dengan merepet. Diangkat tangannya, dudukkan dia. Letakkan di ketiak ini, berdirikan dia. Percikkan air ke wajahnya. Setelah dia bangun, baru direpeti. Kau kalau begini nanti jadi hantu kau. Mesti bangun tepat waktu. Tidak pernah bosan membangunkan anak-anak. Jadi ibu bapaknya mesti bangun lebih awal dulu. Tidak akan terjadi kelimpungan yang macam tadi. Pertanyaan tadi itu tak akan muncul. Coba malam nih. Sesuai dengan waktu kita Indonesia Timur, Indonesia Barat, sejam sebelum azan subuh bangun. Demikian Bang Alvin. Baik, insyaallah. Bismillah. Kita biasakan 1 jam sebelum subuh bangun untuk sholat tahajud dan mempersiapkan aktivitas pada hari itu ya. Termasuk tadi membangunkan anak. Baik. Baru satu penanya, masih ada penanya yang lain Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya raise hand. Saya persilahkan. Saya minta Bapak Saukani, silakan dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Ustadz. Bang Alvin. Betul, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Allah berkah. Saya Saukani dari Bekasi Jati Bening Baru. Saya mau tanya Ustadz tentang masalah waktu. Saya sekarang ini sudah dikena PHK dari kantor. Lalu sekarang hampir sebulan ini saya mencari kerja rada susah karena usia. Saya coba daftar Bluebird taksi. Saya narik taksi, Ustadz. Nah, dengan narik taksi ini waktu saya itu banyak kebuang, Ustadz. Banyak kebuangnya yang tadinya saya alhamdulillah waktu saya kerja di kantor, saya sholat alhamdulillah masih tepat waktu, masih bisa ikut jamaah ke masjid. Dengan saya narik taksi Bluebird ini saya sholat jauh sekali, jauh dapat sholat berjamaah Ustadz. Karena saya pas lagi ada penumpang atau saya
pas nyari-nyari masjid, kalau lagi ada penumpang nggak dapat masjid, nemu masjid tapi nggak ada parkiran mobilnya Ustadz. Jadi waktu ini sekarang saya banyak terbuang Ustadz. Nah, apakah dengan seperti ini, oh ya kadang juga saya kalau sholat saya jama Ustadz, di zuhur saya jama dengan asar, maghrib saya jama di isya Ustadz. Jadi seperti itu saya lakukan. Nah, apakah ini harus saya lanjutkan dengan saya menarik taksi, supir taksi? Karena saya pun sebenarnya 1 minggu saya ada ngajar Ustadz di sekolah. Kebetulan saya dapat rezeki dari Allah, saya sekolah Kristen, di sekolah Kristen saya ngajar matematika sama komputer. Memang itu kalian saya ngajar, tapi saya hanya baru dapat kelas 1 minggu 2 kali, 2 hari. Sisanya itu saya narik taksi Ustadz. Nah, dengan saya narik taksi ini banyak, saya lihat waktunya itu saya banyak dibuang-buang dengan saya sholat. Apakah ini saya harus terus mencari nafkah dengan taksi, ataukah saya harus hijrah lagi mencari kerjaan yang lain Ustadz? Berhubung umur saya sudah berusia 46 ke atas, jadi saya untuk kerja di kantor atau kerja apa susah Ustadz. Paling saya ngajar-ngajar yang bisa, tapi saya belum dapat ngajar lagi, paling hanya baru 1 sekolah aja. Itu pun sekolah Kristen Ustadz. Sekolah Kristen saya ngajar di situ. Nah, bagaimana? Ya. Yang pertama, Pak Syaukani mesti fahami bahwa Bapak keluar pagi membawa taksi pulang malam itu bernilai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Saya keluar rumah mencari rezeki halal, bukan korupsi, bukan judi online, maka itu bernilai ibadah. Namanya amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi jangan Bapak sangka waktu Bapak terbuang. Sebagaimana argo itu berjalan, begitu juga lah berjalan pahala karena Bapak niat mencari yang halal. Mindsetnya mesti diluruskan dulu. Tidak ada yang terbuang. Dari mulai bangun pagi, berangkat, bawa taksi, pulang malam, itu bernilai ibadah. Amal soleh, cari rezeki halal. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan ibadah sholat? Waktu Jabodetabek zuhur jam 12, maka jam 11.30 jangan cari penumpang dulu. Karena nanti takut mepet dapat penumpang, tinggal sholat. Habis sholat zuhur, baru penumpang. Itu hanya ikhtiar mencari rezeki. Rezekinya itu dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui taksi. Ada yang melalui kantor, ada yang melalui PNS, ada yang melalui polisi, ada yang melalui jabatan, ada yang melalui tentara. Itu hanya jalannya. Rezekinya datang dari mana? Dari Allah. Maka dahulukan Allah, nanti Allah kasih rezeki. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tentang masalah Bapak menjama, kalau qashar itu berat. Dia mesti musafir perjalanan 89 km. Bukan dalam satu kota mutar-mutar, tapi dari kota A ke B 89 km. Itu baru qashar, jamak qashar. Adapun jamak saja tanpa qashar, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4, itu hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau darurat amat sangat sulit, jelimet, susah, payah, jangan memudah-mudahkan. Dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak, jangan. Jadi selagi masih bisa sholat, sholat. Berhenti sesuai dengan kemampuan Bapak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Sebulan 2 bulan ini tetap kerjakan cari makan halal ini. Kalau nanti ke depan ada peluang yang lebih baik, bisa mengajar, gajinya cukup, sholat berjamaah tidak tinggal, atau ada buka usaha yang tidak banyak menyita waktu di jalan, maka pilihlah yang mudaratnya lebih ringan daripada mudaratnya lebih berat.
Bang Alvin Firdaus, kita tidak hanya mengurus ibadah, tausiah, tapi juga saya mau komunitas kita ini kita kenal, tahu, oh ini punya catering, ini mau menikah anaknya, tinggal di satu kota. Bagaimana kalau kita pertemukan antara yang punya catering dengan yang nikah anak? Bukan berarti gratis. Saya tidak mau hanya karena hubungan jamaah dengan ustadz, jamaah dengan jamaah satu komunitas lalu rusak harta. Bisnis is bisnis. Tapi kita mau hubungan baik kita ini berlanjut. Oh ini mobilnya rusak, ini punya bengkel. Alangkah baiknya duit itu berputar antar sesama kita yang punya pengajian. Bukan sektarian, tapi dalam rangka kalau kita bantu ini dia akan bayar zakat. Oh ini bisa matematika, ini bisa bahasa Inggris, ini punya sekolah, ini punya lembaga, ini punya kursus, dipertemukan. Saya tidak mau kita ngaji, kita satu masjid, kita satu komunitas, hanya sekedar ngaji, la salam wala kalam. Itu baru sebagai penikmat kajian. Nah, jadi tolong di grup-grup itu, mohon maaf saya tidak masuk di grup karena satu dan lain hal, tapi saya tetap dapat kabar dari Bang Alvin Firdaus supaya yang dari satu kota ada terjalin silaturahim, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kebaikan untuk Pak Syaukani dan sahabat sekalian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin Allah, amin. Baik Bapak Ibu, Masya Allah, di Ijrah Bersama Was ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya, dan jamaah yang terhimpun di grup itu ada 10 grup Bapak Ibu. Di Telegram juga ada. Nah ini bisa menjadi peluang saling tolong menolong begitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti dari kita mungkin nanti akan sediakan ini form untuk mungkin yang Bapak Ibu punya bisnis, bisa kami bantu bagikan, tapi perlu diseleksi dulu ya Ustadz ya. Diseleksi dulu bisnis seperti apa, kita bantu share supaya jamaah-jamaah yang terhimpun ini bisa jadi peluang customer gitu. Bisa ikut membeli di usahanya Bapak Ibu gitu. Insya Allah ya, nanti kita buatkan formnya. Baik, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kita lanjut ke Ibu Trinovi, Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada yang saya mau tanyakan. Kemarin kan saya ada gaduh sama suami. Dia bilang gini, dia minta untuk pinjam riba. Saya cakap ini, saya nggak mau pinjam riba. Kalau kamu mau pinjam terserah. Dia sekarang pergi ke Sumatera sudah 2 bulan. Dia bilang gini, yang tahu agama siapa? Kata saya jawab ini, yang paham agama. Kata saya, berdosakah saya jawab kayak gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip yang pertama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ketaatan itu menyebabkan durhaka kepada Khaliq, kepada Allah. Anak tidak boleh taat kepada bapaknya kalau taatnya itu menyebabkan durhaka kepada Allah. Kalau bapaknya bilang jangan kau pakai jilbab, aku tak suka menengok kau pakai kelambu, pacaran kau, maka anaknya tidak wajib patuh, karena patuhnya itu menyebabkan dia melawan Allah. Kalau suami mengatakan buka jilbabmu, cat rambutmu, pergi kau pinjam riba, minum ini khamar, istri tidak wajib patuh, karena patuhnya itu menyebabkan dia durhaka kepada Allah. Ini dasar hukum yang pertama. Karena yang berkuasa, yang paling tinggi, raja di atas raja adalah Allah. Di atas orang tua, di atas suami, semuanya adalah Allah. Itulah mana tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan cara yang santun, yang baik. Aku kepala rumah tangga. Memang betul bang, memang kaulah kepala rumah tangga. Siapa rupanya yang paham agama di antara kita? Memang kaulah yang paling paham bang. Tak ada yang lebih paham lagi daripada kau. Kau yang paling paham memang. Tapi masalah riba ini haram bang. Nah, jadi komunikasi yang baik dengan tutur kata bahasa yang baik sesuai dengan adat istiadat kita. Makanya bunyi ayat suami istri itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan ma'ruf. Ma'ruf itu diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi masing-masing.
Orang Makassar lain lembutnya, orang Batak lain lembutnya, orang Sunda lain lembutnya. Sesuai dengan tutur kata lembut yang baik, sampaikan dengan dia baik-baik. Riba ini haram, Bang. Kalau riba ini kita makan riba, darah daging kita santapan api neraka. Kalau kita riba, lidah kita makan riba tak dikabulkan Allah. Kalau riba dicabut berkah. Kalau riba berarti kita sudah menantang perang dengan Allah. Kalau riba, kalau kamu ini dijelaskan dia dengan baik. Nah, insya Allah Allah memberikan hidayah, disampaikan tidak hanya ibu, jangan bertarung sendiri di medan laga, karena perempuan itu menghadapi suaminya ada walinya. Ibu punya wali, yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Duduk bersama, musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Nah, orang yang salah tidak ditinggalkan, tapi dia ditunjukkan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.